Kesehatan dan juga pendidikan yang seharusnya didapatkan sebagai hak dasar sebagai warga negara Indonesia hari ini diperdagangkan semuanya. Ketika UKT belum naik, di situ bahkan yaitu tingkat pendidikan masyarakat khususnya pendidikan tinggi yaitu sangat rendah sekali. Nah, apalagi kalau kita dihadapi dengan yaitu UKT naik di sini. Dan bahkan kompak loh, yaitu tidak hanya satu perguruan tinggi saja, melainkan hampir semua yaitu UKT di sini naik. Dan di sini bahkan juga ada berita dari sini ya, yaitu kompak naik di seluruh PTN. Universitas Papua mulai sosialisasi penetapan tarif UKT dan IP. Nah, bayangkan kalau dulu saja yaitu tingkat pendidikan tinggi di Indonesia rendah, apalagi dengan UKT di sini naik, dan bahkan juga protes mulai, ya setidaknya mahasiswa mulai mengadukan ke DPR. Seperti halnya di sini yaitu mahasiswa UNS ngadu di Komisi 10 DPR soal kenaikan UKT hari ini diperdagangkan semua. Di sini kan menurut saya apa yang dilakukan Ganjar pada saat lalu yaitu program-program Ganjar menurut saya sangat tepat sekali, sangat tepat. Menurut saya Ganjar itu sangat mengerti sekali, yaitu masyarakat Indonesia itu butuh pendidikan gratis, butuh sekolah gratis, yaitu bukan masalah makan gratis. Di sini menurut saya program Ganjar saat ini ya satu persatu mulai terbukti lah, yaitu program-program Ganjar memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia. Program pendidikan gratis, sekolah gratis, program keluarga miskin satu sarjana, internet cepat gratis. Menurut saya itulah program-program yang menunjang, yaitu pendidikan gratis dan sekolah gratis. Menurut saya di sini sangat keren sekali. Tetapi akhirnya di sini ya mulai terasa lah ketika UKT naik, dan bahkan juga biaya pendidikan di perguruan tinggi juga mulai naik. Di sini mulai terasa, dan akhirnya di sini mengadu ke Komisi 10 DPR RI. Seperti ini videonya. Kesehatan dan juga pendidikan yang seharusnya didapatkan sebagai hak dasar sebagai warga negara Indonesia hari ini diperdagangkan semuanya. Wow, diperdagangkan semuanya. Nah, dari sini saya juga penasaran ya, kenapa kira-kira yaitu UKT di sini bisa naik. Di sini saya juga penasaran kenapa kok harus setelah Pilpres di sini semuanya naik. Nah, dari sini ada berita ya dari Ogezon. Di sini kenapa biaya UKT bisa melonjak tinggi. Nah, saya memang penasaran alasannya itu seperti apa ya. Yaitu UKT bisa naik bisa 2-3 kali lipat. Nah, dari sini kenapa biaya UKT bisa melonjak tinggi. Pasalnya kenaikan uang kuliah tunggal UKT ini dirasa sangat membebankan beberapa kalangan mahasiswa perguruan tinggi. Saat ini sedang ramai terkait kenaikan UKT mahasiswa dari berbagai kampus, di antaranya UKT Universitas Hasanuddin, Universitas Riau, hingga Universitas Jenderal Sudirman. Mahasiswa tentunya tidak tinggal diam. Mereka melakukan demo dan menyampaikan protes ke media sosial, bahkan BEM Unsud membawa persoalan ini ke hadapan DPR RI. Lantas mengapa biaya UKT bisa melonjak tinggi? Sebelumnya, Kemendikbudristek telah menyatakan bahwa UKT tidak mengalami kenaikan, melainkan terdapat penambahan kelompok UKT di beberapa perguruan tinggi. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbudristek Sri menuturkan penambahan kelompok UKT ini dilakukan oleh beberapa PTN untuk memberikan fasilitas pada mahasiswa dari keluarga mampu. Jadi bukan kenaikan UKT, tapi menambahkan kelompok UKT menjadi lebih banyak karena untuk memberikan fasilitas kepada mahasiswa dari keluarga yang mampu, jelas Ri. Pak, di sini juga perlu dikaji ya. Kalau misalkan memang seperti ini adanya, pasti juga tidak akan ada protes-protes yang kemarin, demo-demo dan bahkan saat ini mengadu ke DPR RI. Nah, di sini pemerintah sendiri telah mengatur bahwa di setiap PTN wajib ada UKT golongan 1 dan UKT golongan 2 minimal sebanyak 20% untuk menjamin masyarakat yang tidak mampu tetap menjalankan mengakses pendidikan tinggi berkualitas. Di sekarang masyarakat tidak perlu khawatir terkait biaya untuk melanjutkan pendidikan dan sudah mengetahui kenapa biaya UKT bisa melonjak tinggi. Nah, seperti itulah alasannya. Nah, bagaimana menurut Anda? Tetapi juga kenapa ya harus seperti ini? Bahkan juga pada waktu lalu juga ramai, yaitu ada yang sampai ya biaya masuk untuk perguruan tinggi sampai 160 juta. Wow, di situ menurut saya sangat membebani itu mahasiswa dan keluarga mahasiswa tersebut untuk ya setidaknya menempuh pendidikan tinggi di sini. Ya pantas sajalah di sini
mahasiswa UNS di sini sampai mengadu ke Komisi 10 DPR karena biaya UKT sangat tinggi dan katanya diperdagangkan. Rektor UNS itu merupakan irjen dari Kemendikbud, yaitu Ibu Katrina. Namun hari ini pun sangat susah ditemuin. Dan juga di tahun kemarin juga gitu, pernah kawan-kawan UNS dengan BEMSI juga rapat dengan Komisi 10 juga gitu. Bahwasanya kita memiliki visi yang sama, Indonesia Emas 2045 dan lain sebagainya lah. Tetapi biaya perguruan tinggi, belum lagi ada pajak naik dan lain sebagainya, BBM naik katanya sih, yaitu ya sudah ada katanya, biasanya sih beneran adanya, tapi kita tidak tahu lagi lah. Tapi yang jelas di sini saya salut sekali dengan program dari Ganjar Pranowo ya. Setidaknya di sini program Ganjar Pranowo ya dicuekin lah setidaknya. Yaitu pada saat lalu, bahkan pada tanggal 21 November 2023 Ganjar Pranowo bakal terapkan program sekolah gratis Jateng jadi nasional. Menurut saya ini juga program sangat keren sekali lah, yaitu tidak membebani yaitu para keluarga yang mengenyam di bangku pendidikan. Di sini bahkan kalau kita lihat dari angka kelulusan S1, S2 dan S3, yaitu hanya 6,52% penduduk merasakan bangku kuliah. Benarkah SDM Indonesia rendah? Memang kalau tingkat pendidikan tinggi di Indonesia rendah, di sini juga ya membuat SDM Indonesia tidak berkualitas. Menurut saya seperti itu, karena menurut saya pendidikan tinggi memang harus digenjot lah. Karena kalau pendidikan tinggi di Indonesia cukup tinggi juga, menurut saya juga akan membentuk SDM yang sangat berkualitas, mencari kerja juga berkualitas, gajinya juga berkualitas dan lain sebagainya. Menurut saya dampaknya akan seperti itu, dan negara juga akan merasakan dampaknya kalau masyarakat semuanya tercerdaskan dengan pendidikan gratis dan lain sebagainya. Dan dari sini warganet sering mengungkapkan kapasitas sumber daya manusia SDM Indonesia rendah karena pola pikirnya saat mengungkapkan komentar di dunia maya. Apakah anggapan ini benar? Faktanya berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri, jumlah penduduk yang masuk ke perguruan tinggi atau mengenyam bangku kuliah hanya sekitar 6%, atau tepatnya 6,52%. Mengutip data Kemendagri, jumlah penduduk Indonesia yang masuk perguruan tinggi per 31 Desember 2022 untuk tingkat D1 dan D2 sebesar 1,11 juta atau 0,4% dari total penduduk Indonesia. Kemudian tingkat D3 sebanyak 3 juta 506 juta orang atau 1,28%, S1 sebanyak 12,44 juta orang atau 4,47%. Adapun tingkat S2 sebanyak 882 ribu orang atau 0,31% dan S3 hanya 63 ribu orang atau 0,02%. Bayangkan loh, S3 hanya 0,02% atau setidaknya ya cuma 63 ribu. Bayangkan dengan jumlah populasi di Indonesia yang saat ini hampir 280 juta penduduk. Bayangkan, sangat minim sekali yaitu tingkat pendudukan tinggi di Indonesia di sini. Ya semoga sajalah di sini bisa menjadi PR yaitu untuk pemerintahan selanjutnya, dan semoga saja ya bisa menggenjot lah di sini. Setidaknya untuk masyarakat mengenyam pendidikan yang lebih tinggi. Ya sehingga apa? Sehingga masyarakat Indonesia bisa mendapatkan ya SDM yang sangat berkualitas, sehingga bisa ya setidaknya mendapatkan pekerjaan yang selayaknya dan juga mendapatkan gaji yang cukup lumayan lah. Kemungkinan harapannya seperti itu. Ya semoga sajalah di bawah kepemimpinan Pak Prabowo Gibran, semoga saja bisa merealisasikan semua program-program dan janji-janji kampanyenya sehingga bisa dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat.